Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang janda tua di Jawa Timur yang mengalami kejadian di luar nalar. Ia melahirkan seorang bayi, tetapi bukan bayi biasa. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam, matanya bersinar dalam gelap, dan suaranya bukan seperti tangisan manusia. Apakah ini kutukan? Atau ada rahasia besar yang tersembunyi di balik semua ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan kabut tipis. Langit di atas desa Kedung Wetan tampak pekat. Bulan hanya muncul sesekali di sela-sela awan hitam. Di ujung desa, di rumah tua yang hampir roboh, Mbah Warti terduduk sendiri di dalam kamarnya yang remang-remang. Lilin kecil di sudut kamar berkedip-kedip, seolah akan padam kapan saja ditiup angin. Tangannya yang keriput mencengkeram perutnya yang membesar, sesuatu yang tak masuk akal bagi usianya yang sudah lanjut. Sejak sebulan lalu, tubuhnya mulai berubah, perutnya membesar, kulitnya terasa panas, dan setiap malam ia mendengar suara aneh berbisik di telinganya. Sudah waktunya. Suara itu bergema di dalam kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa bulan sebelumnya, Mbah Warti pernah melanggar adat desa dengan memasuki hutan Surotani, tempat yang dianggap keramat oleh warga. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana, tetapi setelah kejadian itu, ia mulai terlihat semakin pendiam dan sering melamun. Warga percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk gaib yang bisa memberikan berkah atau kutukan. Seorang dukun desa pernah memperingatkannya, siapapun yang masuk ke sana tanpa izin, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Mbah Warti mengabaikan peringatan itu, tetapi sekarang ia mulai menyesali semuanya. Malam ini, rasa sakit di perutnya semakin menjadi, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang semakin menghantuinya. Beberapa hari sebelum malam ini, keanehan sudah mulai terjadi di sekitar rumahnya. Ayam-ayam di kandangnya mati tanpa sebab. Tubuhnya seperti dicabik oleh sesuatu yang tajam. Setiap malam, ia mendengar suara cakaran di dinding rumahnya, seolah sesuatu sedang mengintainya dari luar. Bahkan, ia beberapa kali mendengar suara cekikikan kecil yang terdengar seperti tawa monyet. Tidak, ini pasti hanya pikiranku saja, gumamnya, meskipun hatinya berkata sebaliknya. Malam ini, ia merasa lebih lemah dari sebelumnya. Tubuhnya terasa semakin berat. Lilin di sudut kamar tiba-tiba padam, membuat ruangan gelap gulita. Jeritan Mbah Warti menggema di dalam rumahnya yang sunyi. Rasa sakit yang ia rasakan tidak seperti persalinan biasa, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar bayi yang ingin keluar dari tubuhnya. Tangannya mencengkeram kain lusuh di bawahnya. Keringat membasahi wajahnya yang penuh keriput. Astagfirullah. Ia berbisik. Matanya bergetar menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Seketika, suara tangisan menggema di dalam kamar. Namun, suara itu bukan tangisan bayi biasa. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih kasar, seperti suara monyet yang baru lahir. Mbah Warti menoleh dengan napas tersengal. Matanya menatap ke arah bayi yang baru saja lahir di atas tikar usang. Tubuhnya kecil, tetapi dipenuhi dengan bulu hitam yang lebat. Tangannya mungil, tetapi jari-jarinya panjang, dengan kuku tajam yang mencengkeram kain di bawahnya. Matanya terbuka, gelap, bulat, dan berkilauan seperti mata hewan liar. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin menjauh tetapi tidak bisa. Ya Allah, apa ini? Suaranya gemetar saat bibirnya menyebut namanya. Bayi itu tiba-tiba menggerakkan kepalanya, menatapnya dengan mata yang seolah bukan mata manusia. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar di atas tanah yang lembab.
Beberapa ekor anjing di desa mulai melolong panjang, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Warga yang masih terjaga saling bertanya-tanya, siapa yang berjalan di tengah malam seperti ini? Salah satu pemuda desa mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara lain dari arah rumah Mbah Warti. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula suara hewan yang mereka kenal. Astaga, itu suara apa? Gumamnya dengan wajah pucat. Suara itu terdengar seperti tangisan bayi, tetapi lebih menyerupai raungan kecil dari hutan. Di dalam rumah, Mbah Warti masih terduduk dengan tubuh lemas. Bayi itu masih ada di hadapannya, tetapi kini ia mulai bergerak aneh. Tangannya mencengkeram kain lebih erat. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri seperti sedang mencari sesuatu. Lalu, untuk pertama kalinya, bayi itu mengeluarkan suara. Ibu! Suara itu lirih, tetapi cukup untuk membuat Mbah Warti menjerit ketakutan. Tubuh Mbah Warti gemetar hebat, keringat dingin mengalir di dahinya. Matanya tetap terkunci pada bayi berbulu yang kini menggeliat di atas tikar. Suara lirih yang keluar dari bibir mungil bayi itu masih terngiang di telinganya. Ibu! Suara itu terdengar serak, nyaris seperti bisikan dari dunia lain. Mbah Warti ingin bergerak mundur, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Lilin yang sebelumnya padam tiba-tiba menyala lagi, meski tak ada angin yang bertiup. Bayangan di dinding terlihat menari-nari dalam bentuk yang tak beraturan, membuat suasana semakin mencekam. Ya Allah! Bibirnya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. Dari luar rumah, suara langkah kaki terdengar semakin jelas. Seperti ada lebih dari satu orang yang berjalan mengitari rumahnya. Tetapi langkah-langkah itu tidak seperti langkah manusia biasa. Tidak berat, tidak ringan, tetapi terdengar seperti gerakan lincah yang melompat dari satu tempat ke tempat lain. Anjing-anjing desa yang tadi melolong kini diam. Hanya suara gemerisik daun yang terdengar di kejauhan. Mbah Warti mencoba menajamkan telinganya. Napasnya semakin tidak teratur. Jantungnya berdegup kencang ketika ia menyadari sesuatu. Langkah itu datang dari atap rumahnya. Dengan tangan gemetar, Mbah Warti mengalihkan pandangannya ke arah langit-langit. Kayu di atasnya berderak pelan, seolah menahan beban yang tidak terlihat. Ia menahan napas, berharap bahwa ini hanya imajinasinya saja. Namun, dalam sekejap, sepasang mata merah menyala muncul di celah atap yang retak. Mata itu bukan milik manusia. Tatapannya tajam, bulat, dan berkilauan seperti mata hewan buas di dalam gelap. Mbah Warti terkesiap, tubuhnya langsung membeku. Di bawahnya, bayi berbulu itu mulai tersenyum, senyum yang terasa bukan seperti bayi biasa. Pagi harinya, kabar mengejutkan langsung menyebar ke seluruh desa. Seorang tetangga yang penasaran mendengar suara aneh dari rumah Mbah Warti dan segera memberitahu kepala desa. Dalam waktu singkat, beberapa warga berkumpul di depan rumah kayu itu, saling berbisik tentang apa yang terjadi. Aku mendengar tangisan bayi semalam, tapi tidak seperti tangisan manusia, ucap seorang wanita dengan wajah ketakutan. Kalian tidak dengar suara aneh dari atap? Seorang pemuda menyela. Suaranya pelan namun penuh kegelisahan. Kepala desa mencoba mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu kayu itu, yang langsung terbuka dengan suara berderit pelan. Saat pintu terbuka, warga desa terkejut melihat keadaan di dalam rumah. Tikar usang di lantai terlihat berantakan, seakan sesuatu telah menyeret tubuh di atasnya. Lilin yang menyala semalam sudah meleleh habis, meninggalkan bekas hitam di kayu. Mbah Warti terduduk di pojokan, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya penuh ketakutan. Di pangkuannya, bayi itu masih ada, tetapi kini matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah warga. Tak ada tangisan, tak ada suara, hanya senyuman kecil yang terlihat terlalu sadar untuk seorang bayi baru lahir. Warga yang melihat langsung mundur, sebagian menutup mulutnya untuk menahan teriakan. Kepala desa menghela napas berat, menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal manusia. Kekacauan terjadi di antara warga. Beberapa orang mulai berteriak bahwa ini adalah kutukan. Aku sudah bilang.
Dia pernah masuk ke hutan Surotani. Ini akibatnya, teriak seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Ini bukan bayi biasa, ini anak jin. Suara lain menggema di tengah kerumunan. Kepala desa berusaha menenangkan mereka, meski hatinya sendiri dipenuhi kegelisahan. Kita harus panggil Mbah Wiryo. Hanya dia yang bisa menjelaskan ini, katanya dengan nada tegas. Mbah Wiryo adalah dukun desa yang dihormati. Satu-satunya orang yang dianggap bisa menghadapi kejadian-kejadian aneh seperti ini. Beberapa pemuda segera berlari ke gubuk Mbah Wiryo yang terletak di pinggiran desa. Mbah Warti hanya bisa menggenggam bayinya lebih erat. Meskipun ia sendiri tidak yakin apakah bayi itu benar-benar miliknya. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Sebagian warga memilih mengunci diri di dalam rumah mereka, takut akan sesuatu yang tidak mereka pahami. Di rumah Mbah Warti, bayi itu mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Tangannya yang mungil mencengkeram tikar dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki bayi baru lahir. Matanya yang awalnya hitam pekat mulai berpendar, seperti mata hewan yang terkena cahaya bulan. Mbah Warti mencoba menidurkannya, tetapi bayi itu tidak pernah benar-benar tertidur. Setiap kali ia mencoba menutup mata, ia selalu merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan. Dan malam ini, suara cakaran kembali terdengar, tetapi kali ini, bukan hanya dari luar rumah. Saat fajar menyingsing, Mbah Wiryo akhirnya tiba di rumah Mbah Warti. Pria tua itu datang dengan pakaian serba putih, membawa sebuah tongkat kayu yang selalu ia gunakan dalam ritualnya. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam rumah yang dipenuhi aura mencekam. Warga desa menahan napas saat melihatnya mengamati bayi berbulu yang terbaring diam di atas tikar. Allahu Akbar. Gumam Mbah Wiryo. Matanya memancarkan keterkejutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia mengangkat tongkatnya, lalu mengguratkan garis di lantai rumah dengan ujung kayunya. Ada sesuatu yang telah mengikuti bayi ini dari tempat yang tidak seharusnya, katanya dengan suara dalam. Mbah Warti hanya bisa menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Mbah Wiryo menutup matanya, lalu mulai merapal doa dengan suara rendah. Suara itu menggema, bercampur dengan hembusan angin pagi yang masuk melalui celah dinding rumah. Bayi berbulu itu tiba-tiba mengeluarkan suara lirih, tetapi bukan tangisan. Suara itu terdengar seperti desisan kecil, bercampur dengan cekikikan samar yang membuat warga bergidik. Ini bukan anak manusia, kata Mbah Wiryo akhirnya. Suaranya tegas namun berat. Mbah Warti membelalakan mata, tubuhnya mendadak melemas. Warga desa mulai saling berbisik, beberapa orang bahkan melangkah mundur dengan ketakutan. Lalu, anak siapa ini? Suara kepala desa bergetar. Suasana di dalam rumah Mbah Warti menjadi semakin tegang. Bayi berbulu itu masih terbaring di atas tikar, tetapi kini senyumnya perlahan menghilang. Mbah Wiryo menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Jari-jarinya mencengkeram erat tongkat kayu di tangannya. Ini bukan bayi manusia. Suaranya terdengar lebih berat, seakan ada sesuatu yang menekan dadanya. Warga desa menahan napas. Sebagian mulai berbisik dengan nada penuh ketakutan. Lalu, dari mana bayi ini berasal? Tanya kepala desa. Suaranya terdengar ragu-ragu. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Matanya menatap Mbah Warti dengan penuh kesedihan. Mbah Warti, apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan Surotani? Tanyanya pelan, tetapi tajam. Mbah Warti menundukkan kepala. Tubuhnya bergetar hebat. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Hanya suara napas tertahan yang terdengar. Mbah Wiryo masih menatapnya, menunggu jawaban yang mungkin akan mengungkap rahasia besar. Dengan suara gemetar, Mbah Warti akhirnya berbicara. Suaranya hampir seperti bisikan. Aku tak pernah berniat melanggar pantangan desa, ucapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Malam itu, aku masuk ke hutan Surotani karena aku mendengar suara panggilan. Warga desa mulai saling berbisik. Beberapa wajah mereka dipenuhi ketakutan. Suara itu bukan suara manusia, lanjut Mbah Warti. Tangannya mencengkeram lututnya erat-erat. Mbah Warti menatap Mbah Wiryo dengan mata penuh kesedihan. Malam itu, aku bermimpi tentang suamiku yang sudah lama meninggal.
Lanjutnya, suaranya bergetar. Dalam mimpi itu, dia memanggilku, memintaku untuk menemuinya di dalam hutan. Sejak kematian suaminya, Mbah Warti sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Namun malam itu terasa berbeda. Mimpinya terasa begitu nyata. Ketika terbangun, ia mendengar sesuatu dari luar rumahnya. Sebuah suara berat berbisik tepat di telinganya. "Datanglah, Warti. Aku menunggumu." Tanpa berpikir panjang, ia mengambil selendang dan melangkah ke dalam gelapnya malam. Hutan Surotani terkenal sebagai tempat yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Warga desa percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang menjaga rahasia kuno. Tetapi malam itu, Mbah Warti tidak bisa menahan panggilan itu. Kakinya melangkah melewati jalan setapak yang dipenuhi kabut tebal. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Angin malam terasa menggigit kulitnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang menariknya lebih dalam. Di kejauhan, ia melihat siluet seseorang berdiri di antara pepohonan. "Suamiku?" bisiknya. Matanya membelalak penuh harapan. Siluet itu tetap berdiri diam, seolah menunggunya untuk mendekat. Jantung Mbah Warti berdetak semakin cepat. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun saat ia semakin dekat, siluet itu berubah. Bentuknya bukan lagi seperti manusia. Tubuhnya lebih besar, lebih tinggi, dengan tangan panjang yang menggantung di sisi tubuhnya. Mata Mbah Warti membelalak ketakutan saat cahaya bulan menyinari sosok itu. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya ditutupi bulu hitam tebal. Matanya merah menyala dalam gelap. Mbah Warti terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar tak berdaya. Mbah Warti ingin berlari, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Sosok itu mendekat perlahan. Langkahnya nyaris tak bersuara di atas dedaunan kering. "Aku telah menunggumu." Suara itu terdengar dalam, menggema di telinganya. Siapa kau?" Mbah Warti berbisik. Matanya dipenuhi ketakutan. Sosok itu menunduk, menatapnya dengan mata yang tajam dan dingin. "Aku adalah yang selalu berada di tempat ini, penjaga antara dunia manusia dan dunia mereka." Tiba-tiba, Mbah Warti merasa kepalanya berputar, pandangannya mengabur. Suara itu kembali berbicara, tetapi kini terdengar semakin jauh. "Kau telah melanggar batas, dan kini kau harus menerima bagianmu." Dunia terasa berputar. Mbah Warti tidak lagi bisa merasakan tubuhnya. Suara dedaunan bergesekan terdengar samar di kejauhan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya menghilang entah kemana. Sosok berbulu itu kini berdiri tepat di depannya. Wajahnya semakin dekat. "Aku akan memberikanmu anugerah yang telah lama kau dambakan." Suaranya terdengar penuh misteri. Mbah Warti merasakan tangan kasar itu menyentuh perutnya dengan lembut. "Kau akan menjadi bagian dari kami." Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti segalanya. Mbah Warti terbangun dengan napas terengah-engah. Ia berada di depan rumahnya. Tubuhnya terasa lemas dan berkeringat. Tidak ada tanda-tanda hutan atau sosok misterius yang ia temui sebelumnya. "Apa yang terjadi?" gumamnya. Tangannya mencengkeram tanah basah di bawahnya. Namun saat ia mencoba berdiri, rasa mual yang luar biasa menyerangnya. Tangannya meraba perutnya. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Perutnya mulai membesar. Ia menatap langit yang mulai terang dengan mata penuh ketakutan. Sejak malam itu, tubuh Mbah Warti berubah dengan cepat. Perutnya semakin membesar setiap hari, seolah ia sedang mengandung bayi. Tetapi itu tidak mungkin. Ia sudah lama melewati usia melahirkan. Warga desa mulai berbisik-bisik tentang perubahan aneh yang terjadi padanya. Apakah dia terkena guna-guna? Beberapa orang mulai berspekulasi. Mbah Warti sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada tubuhnya. Setiap malam, ia sering terbangun karena mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia selalu mendengar suara tawa lirih, suara yang tidak manusiawi. Malam kelahiran bayi itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh desa Kedung Wetan. Mbah Warti merasakan sakit yang luar biasa. Lebih menyiksa dari yang pernah ia bayangkan. Tidak ada seorang pun di rumahnya. Hanya suara lolongan anjing yang terdengar dari kejauhan.
Saat rasa sakitnya mencapai puncaknya, angin bertiup kencang, menerpa dinding rumahnya yang sudah lapuk. Lilin di sudut ruangan padam, meninggalkan kegelapan yang pekat. Astagfirullah. Mbah Warti merintih. Keringat bercucuran di dahinya. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi. Suara bayi menangis. Tetapi terdengar seperti raungan kecil. Warga yang mendengar suara tangisan itu berkumpul di depan rumah Mbah Warti. Mereka saling pandang dengan wajah ketakutan. Tidak ada yang berani masuk lebih dulu. Kepala desa menelan ludah, lalu mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Tetapi sebelum tangannya menyentuh kayu, suara lain terdengar dari dalam rumah. Suara cakaran, suara erangan aneh, dan suara tawa kecil yang bukan milik manusia. Kepala desa mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Warga di belakangnya saling berbisik dengan nada penuh ketakutan. "Kita harus masuk," seru seorang pemuda. Tetapi tidak ada yang berani melangkah lebih dulu. Suara cakaran dari dalam rumah semakin keras, seolah sesuatu sedang berusaha keluar. "Ini bukan suara bayi biasa," bisik seorang wanita tua dengan mata ketakutan. Mbah Wiryo berdiri di tengah kerumunan. Tangannya mencengkeram tongkat kayu dengan erat. "Jika kita tidak bertindak sekarang, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi," ucapnya dengan suara berat. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati pintu yang sudah mulai berderit terbuka. Saat pintu terbuka perlahan, hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Cahaya bulan menerobos masuk melalui jendela kecil, menerangi pemandangan yang mengerikan. Mbah Warti terduduk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Tikar yang ia gunakan sudah basah oleh keringat dan darah. Namun yang membuat warga desa membelalakan mata adalah makhluk kecil yang ada di pangkuannya. Bayi itu menggeliat. Tubuhnya tertutup bulu hitam yang lebat. Matanya merah menyala dalam gelap. Dan tangannya mencengkeram kain dengan kuku yang panjang dan tajam. Ketika kepala desa mencoba melangkah masuk, bayi itu menoleh dengan gerakan yang tidak wajar. Bayi itu menatap lurus ke arah Mbah Wiryo, seolah mengenali kehadirannya. Ruangan menjadi sunyi, seolah waktu berhenti sejenak. Dan kemudian bayi itu tersenyum. Senyumannya terlalu lebar untuk wajah sekecil itu, memperlihatkan gigi-giginya yang kecil tetapi tajam. Lalu terdengar suara yang tidak seharusnya keluar dari bayi manusia. "Hehehe." Suara tawa kecil yang menyerupai suara monyet terdengar dari mulutnya. Warga yang melihat langsung mundur dengan wajah pucat. Beberapa di antara mereka beristighfar berkali-kali. "Astagfirullah, ini bukan anak manusia," teriak seorang wanita sambil menutup mulutnya. Tiba-tiba, bayi itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Tangannya mencengkeram kain yang melilit tubuhnya, lalu melompat ke arah dinding. Gerakannya cepat, seolah ia bukan bayi baru lahir, melainkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Mbah Warti menjerit ketakutan. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. "Allahu Akbar," seru Mbah Wiryo. Tangannya mengangkat tongkat kayu dengan cepat. Warga desa berhamburan keluar rumah, takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bayi itu melompat dari dinding ke langit-langit. Cakarnya menggores kayu tua di rumah itu. Cakarannya meninggalkan bekas yang dalam. Mbah Wiryo mulai merapalkan doa dengan suara tegas. "Dengan izin Allah, makhluk ini tidak akan bisa menyentuh kita," serunya. Bayi itu berhenti bergerak. Matanya menatap lurus ke arah Mbah Wiryo. Matanya yang merah menyala seketika berubah menjadi lebih tajam, penuh amarah. Dari mulutnya, terdengar suara mendesis rendah, hampir seperti suara hewan yang siap menyerang. Warga yang masih berdiri di luar rumah menahan napas. Sebagian mulai menangis ketakutan. "Lawan dengan doa. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita," seru Mbah Wiryo lagi. Ia mengayunkan tongkat kayunya ke tanah, menciptakan getaran halus yang terasa di seluruh rumah. Saat doa terus dilantunkan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bayi itu mengerang keras. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Perlahan-lahan, bulu di tubuhnya semakin tebal, cakarnya semakin panjang. Sesuatu sedang berubah. Tubuhnya mulai membesar. Wajahnya mulai menyerupai sesuatu yang lebih liar dan ganas. "Astagfirullah, ini bukan anak manusia,"
teriak seorang warga lagi. Mbah Warti menatap makhluk itu dengan mata penuh kepedihan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Isaknya. Dengan satu gerakan cepat, bayi itu melompat dari dinding dan mengarah ke Mbah Wiryo. Namun, sebelum ia bisa menyentuhnya, tubuhnya terhempas ke belakang seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Warga desa yang melihat langsung membelalakan mata. Beberapa bahkan jatuh terduduk karena terkejut. Mbah Wiryo tetap berdiri tegap. Tangannya masih menggenggam tongkat kayu dengan erat. Allah masih melindungi kita, ucapnya dengan suara rendah. Bayi itu mengerang marah. Suaranya bercampur dengan suara hewan liar. Lalu, tiba-tiba suara langkah-langkah lain terdengar dari luar rumah. Langkah itu berat. Terdengar lebih dari satu. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu yang masih terbuka. Dari balik kegelapan malam, sesuatu muncul perlahan. Sosok-sosok besar dengan tubuh penuh bulu, mata merah menyala, dan tangan panjang seperti monyet. Ada 3 sosok yang berdiri di ambang pintu, mengamati apa yang terjadi di dalam rumah. Nafas mereka terdengar berat, seolah marah karena sesuatu telah diganggu. Mereka datang, bisik Mbah Warti dengan suara gemetar. Kepala desa mundur perlahan, tubuhnya terasa lemas. Warga yang masih ada di sekitar langsung berlarian ketakutan. Mbah Wiryo mengangkat tongkatnya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Salah satu sosok itu melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah bayi yang masih mengerang di tengah ruangan. Kembalikan dia. Suara itu terdengar dalam dan berat, menggema di seluruh rumah. Suara itu bukan suara manusia, tetapi setiap orang di sana bisa memahami maknanya. Mbah Warti menatap bayi itu dengan mata penuh air mata. Apa maksudnya? Siapa kalian sebenarnya? Tanyanya dengan suara tercekik. Sosok besar itu tidak menjawab, hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kembalikan dia, atau kami akan mengambilnya dengan cara kami sendiri. Mbah Warti merasakan tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Apakah ia harus menyerahkan bayi ini? Tapi bagaimana jika mereka membawanya ke tempat yang lebih buruk? Mbah Wiryo tetap berdiri tegak, meskipun keringat mulai membasahi dahinya. Warga yang masih ada di sana menatap penuh ketakutan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keputusan ada di tanganmu, Warti. Suara Mbah Wiryo terdengar berat. Mbah Warti menatap bayi itu sekali lagi, lalu mengangkat wajahnya ke arah makhluk-makhluk di depannya. Jika aku menyerahkannya, apakah aku akan aman? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum samar, tetapi senyumannya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Suasana di dalam rumah semakin mencekam, seolah waktu berhenti di antara mereka. Mbah Warti masih terduduk lemas. Matanya menatap bayi berbulu yang ada di pangkuannya. Makhluk-makhluk di depan pintu tidak bergerak, tetapi tatapan mereka memaksa. Kembalikan dia. Suara berat itu terdengar lagi, lebih mendesak dari sebelumnya. Mbah Wiryo menutup mata, menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Mbah Warti, ini bukan anak manusia. Suaranya rendah, tetapi tegas. Jika kau mempertahankannya, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Warga desa masih berdiri di luar rumah, menahan napas dalam ketakutan, menunggu keputusan yang akan diambil. Air mata menetes dari sudut mata Mbah Warti. Tubuhnya semakin bergetar. Tapi, dia ada di dalam rahimku selama berbulan-bulan. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskannya begitu saja? Suaranya terdengar putus asa. Bayi berbulu itu menggeliat dalam pelukannya. Tangan kecilnya mencengkeram kain lusuh yang menutupi tubuhnya. Tangannya terlalu kuat. Tidak seperti bayi biasa. Dia bukan milikmu, dia milik mereka. Mbah Wiryo menegaskan, matanya penuh kewaspadaan. Jika kau menahannya lebih lama, kau bisa kehilangan nyawamu, Warti. Mbah Warti menelan ludah. Hatinya terasa seperti diremas-remas. Ia menoleh ke arah makhluk-makhluk di ambang pintu, mencoba mencari jawaban di balik tatapan mata merah mereka. Tiba-tiba, angin kencang berembus dari arah luar rumah, membuat dinding kayu berderit keras. Lilin yang sebelumnya menerangi ruangan padam seketika,
menyisakan kegelapan yang pekat. Warga desa yang masih menyaksikan kejadian itu menjerit. Beberapa di antaranya langsung berlari menjauh. Mbah Wiryo mencengkeram tongkat kayunya lebih erat. Tubuhnya bersiap untuk apapun yang akan terjadi. Bayangan-bayangan hitam mulai bergerak di dinding, menari seperti sesuatu yang hidup. Bayi berbulu itu tiba-tiba menjerit keras, tetapi suaranya berubah. Bukan suara bayi, melainkan pekikan tajam yang mirip dengan suara monyet liar. "Kita tidak punya waktu lagi," seru Mbah Wiryo. Nadanya penuh peringatan. Mbah Wiryo segera mengangkat tongkatnya, mulai merapalkan doa dengan suara lantang. Suara doanya menggema di seluruh ruangan, bercampur dengan suara angin yang semakin liar. Makhluk-makhluk di depan pintu tidak bergerak, tetapi tatapan mereka semakin dalam. Bayi itu menggeliat dalam pelukan Mbah Warti. Tubuhnya mulai panas seperti bara api. Sesuatu sedang terjadi di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tangannya yang kecil mencakar kulit Mbah Warti dengan kekuatan yang tidak wajar. Mbah Warti menjerit. Air matanya semakin deras. Aku tidak bisa," bisiknya. Tetapi tubuhnya mulai melemah. Mbah Wiryo mengulurkan tangannya ke arah Mbah Warti. Matanya penuh ketegasan. "Jika kau tetap menahannya, kau akan hancur bersamanya," ucapnya dengan nada pelan tetapi penuh kepastian. Mbah Warti menatap bayi berbulu itu untuk terakhir kalinya. Hatinya terasa seperti terbelah dua. "Allah, maafkan aku," isaknya, sebelum akhirnya perlahan-lahan melepaskan cengkeramannya. Bayi itu terjatuh ke tanah. Tubuhnya menggeliat liar seperti sedang diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Makhluk-makhluk di depan pintu bergerak maju, tetapi mereka tidak menyentuhnya. Mereka hanya menatap, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan kemudian, dalam hitungan detik bayi itu menghilang. Angin yang tadi mengamuk tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang begitu pekat. Cahaya bulan yang sebelumnya tertutup awan perlahan muncul kembali, menerangi ruangan. Makhluk-makhluk yang berdiri di depan pintu satu persatu menghilang ke dalam kegelapan. Warga desa yang masih tersisa mengintip dari kejauhan. Tubuh mereka masih gemetar ketakutan. Mbah Warti terduduk lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Mbah Wiryo menurunkan tongkatnya, menghela napas panjang. Semua sudah berakhir, gumamnya, meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir. Kepala desa menatap rumah yang kini sunyi, lalu berbisik pelan. "Apa yang sebenarnya terjadi malam ini?" Keesokan harinya, desa masih dalam keadaan sunyi. Beberapa warga yang masih ketakutan memilih untuk tidak keluar rumah. Mbah Warti tetap berada di dalam rumahnya. Matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. "Apa yang telah aku lakukan?" gumamnya. Suaranya serak dan nyaris tidak terdengar. Tangannya menyentuh bekas cakaran di lengannya. Masih terasa perih. Di luar, Mbah Wiryo berdiri di bawah pohon besar, menatap ke arah hutan surotani yang masih menyimpan misterinya. "Kadang, ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Dan ada harga yang harus dibayar untuk setiap langkah yang kita ambil." Malam kembali turun, menyelimuti desa dengan kegelapan yang sama seperti malam sebelumnya. Warga berharap kejadian mengerikan itu telah benar-benar berakhir. Namun, di dalam rumah Mbah Warti, ia masih duduk diam di sudut ruangan, menatap kosong ke arah lantai. Suara tangisan bayi tiba-tiba terdengar samar dari kejauhan. Napas Mbah Warti tercekat, tubuhnya membeku. Suara itu pelan, tetapi terdengar semakin mendekat. Lalu, di atas jendela rumahnya, sepasang mata merah menyala kembali dalam kegelapan. Senyuman samar muncul di wajah Mbah Warti. Matanya berkaca-kaca. "Kau belum benar-benar pergi," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Malam di desa Kedung Wetan kembali sunyi, tetapi tidak ada yang benar-benar sama seperti sebelumnya. Beberapa warga masih takut untuk keluar rumah setelah kejadian yang menggemparkan. Mbah Wiryo duduk di serambi rumahnya, menatap langit malam yang gelap. "Kadang, manusia terlalu mudah melupakan batasan yang telah ditetapkan," gumamnya pelan. Ia teringat pada peringatan dalam agama,
bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat 56. Ketika manusia melangkah ke tempat yang bukan haknya, ada konsekuensi yang harus diterima. Lanjutnya dalam hati. Angin malam bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang berguguran ke tanah. Mbah Wiryo masih mengingat kisah para leluhur tentang hutan Surotani. Tempat itu bukan hanya sekadar hutan, tetapi gerbang menuju alam yang berbeda. Barang siapa yang memasuki tempat yang telah dilarang tanpa perlindungan Allah, ia bisa tersesat bukan hanya di dunia, tetapi juga dalam jiwanya, bisiknya. Ia teringat hadis yang pernah ia dengar dari seorang ulama dahulu. Sesungguhnya, jin itu ada, maka jauhilah tempat-tempat yang menjadi kediaman mereka. Hadis riwayat Muslim. Mbah Warti melanggar batas itu, dan ia harus menanggung akibatnya, pikirnya lagi. Namun, dalam hatinya, ia juga merasa iba. Mbah Warti tidak pernah berniat jahat, tetapi tetap terjerat dalam konsekuensi yang berat. Langit malam terasa lebih dingin dari biasanya, seakan membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Di sudut rumahnya, Mbah Warti masih terduduk diam, wajahnya terlihat kosong. Sejak kejadian malam itu, ia jarang berbicara, seolah sebagian jiwanya telah ikut menghilang bersama bayinya. Mereka datang dan mereka tidak benar-benar pergi. Bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Suara angin di luar semakin kencang, seperti ada bisikan dari jauh yang tidak bisa ia pahami. Mbah Wiryo merasa khawatir, karena apa yang telah terjadi bisa menjadi lebih buruk jika tidak segera ditangani dengan benar. Ketika manusia mendekati hal-hal yang mengarah pada syirik, azab bisa datang dengan berbagai cara, pikirnya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Surah Al-Ma'idah 72. Semoga Allah masih memberinya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, harapnya dalam hati. Warga desa mulai kembali menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi bayang-bayang ketakutan masih tersisa. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka masih mendengar suara aneh dari dalam hutan di malam-malam tertentu. Kadang, terdengar suara bayi menangis, lalu berubah menjadi suara cekikikan seperti monyet. Bisik seorang warga dengan wajah pucat. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan bergerak di antara pepohonan saat fajar menyingsing. Kepala desa memutuskan untuk melarang siapapun memasuki hutan Surotani lagi. Namun, dalam hati mereka, semua tahu bahwa sesuatu telah terbangun di sana dan mungkin tidak akan pernah kembali tidur. Kisah ini mungkin telah berakhir. Tetapi apakah benar-benar selesai? Tidak ada yang tahu pasti. Mbah Wiryo duduk di depan rumahnya, membaca Al-Quran di bawah cahaya lilin yang redup. Ia tahu, kejadian ini harus menjadi peringatan bagi semua orang. Jangan terlalu mudah tergoda oleh bisikan gaib. Jangan mendekati tempat yang telah dilarang. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu menyimpang dari kebenaran. Surah An-Nisa 135. Manusia seringkali merasa kuat, tetapi lupa bahwa ada makhluk lain yang lebih lama mendiami bumi ini. Allah telah memperingatkan kita, tetapi tetap saja manusia sering melupakan batasan, gumamnya. Dengan hati yang berat, ia menutup kitab sucinya dan menatap ke arah hutan yang menjulang gelap di kejauhan. Mungkin, ada hal-hal yang memang sebaiknya dibiarkan menjadi misteri. Tamat.